Lihat Bu. Oke, saya coba pindah PPT. Bisa ini masih. Oke, baik. Sebelum kita mulai, salam kenal terlebih dahulu. Nama saya Fajar Nawati, biasanya dipanggil Bu Fajar. Saya asli orang Kediri ya. SD, SMP, SMA di Kediri, walaupun dulu waktu masih kecil tempat sekian tahun di Lampung, kemudian sekian tahun di Kebumen, Kutawinangun, dan kembali lagi di kampung halaman. Kemudian S1 saya di S1 dan nurse-nya di Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian tahun 2001 jadi ngajar di Akper Dharma. Kemudian tahun 2012 saya mengambil S2, alhamdulillah dapat beasiswa di S2 UI, nih, ambil keperawatan juga, peminatannya keperawatan jiwa, dan kemudian lanjut ke spesialis keperawatan jiwa juga di UI. Baik, perkenalannya mungkin itu dulu. Ini yang akan kita bicarakan. Bapak Ibu laporkan yang apa? Masih belum di-mute, mohon di-mute dulu mic-nya. Ya, nanti kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu bisa dibuka mic-nya. Boleh di-mute. Nah, oke. Baik. Hari ini tugas saya yang saya sampaikan yang pertama adalah konsep keperawatan jiwa, kemudian tren dan isu keperawatan jiwa, proses keperawatan dan aspek jiwa pada pasien dengan gangguan. Okay. Ini adalah yang pertama konsep keperawatan jiwa dan tren dan isu. Okay. Untuk gini, kita awalnya adalah dengan rentang respon. Jadi kalau masalah umum ya, baik itu bukan hanya keperawatan jiwa saja ya, tapi juga masalah umum itu ada rentang responnya ya. Kalau misalkan rentang respon dari keperawatan kesehatan secara umum itu ada rentang sehat dan rentang sakit. Nah, sementara untuk kesehatan jiwa juga itu ada sehat jiwa sampai dengan gangguan jiwa ya. Tetapi secara umum akan kita kelompokkan ada 3 kelompok ya di dalam kesehatan jiwa itu, di dalam perawatan jiwa ada kelompok yang mengalami gangguan jiwa, kemudian ada kelompok yang beresiko mengalami masalah kesehatan mental, ya, masalah kesehatan jiwa, dan ada kelompok yang sehat jiwa. Nah, seperti apakah kelompok-kelompok tersebut? Kita akan mengacunya itu kepada undang-undang, ya. Ini masalah kesehatan itu sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ya. Kemarin pada saat ketemu tatap muka dengan Bapak Ibu mahasiswa yang dari Dokter Iska itu saya sampaikan bahwa pernah tidak Bapak Ibu itu ketika di ruangan itu mengambil diagnosis keperawatannya itu bukan hanya keperawatan fisik, tapi keperawatan yang berhubungan dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Itu ya. Kalau contohnya yang paling gampang itu ansietas. Kalau ansietas itu kan sudah secara umum ya. Misalkan kemarin saya kasih contoh seperti ini. Apakah misalkan pasien ini bisa dijawab di chat ya, biar tidak mengganggu. Apakah misalkan begini, misalkan Bapak Ibu bekerja di ruang di ruang yang pasiennya itu banyak yang mengalami penyakit-penyakit kronis atau penyakit terminal. Ada nggak masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwanya itu diambil? Nah, misalkan pasien yang mengalami penyakit terminal, misalkan apakah ditemukan enggak masalah kesehatan jiwa terkait dengan keputusasaan, misalkan ya sudah pasiennya sudah putus asa, merasa bosan dengan minum obat yang terus-menerus, merasa bosan yang dengan menjalani misalkan kemoterapi yang harus rutin dan terus-menerus dengan akibat atau dampak dari kemoterapi yang seperti itu, merasa bosan dan tidak berdaya ketika misalkan harus setiap minggu 2 kali melakukan hemodialisis. Nah, itu. Jadi misalkan contoh-contoh masalah kesehatan jiwa itu banyak ya, bukan hanya membicarakan masalah yang gangguan saja, tapi yang beresiko juga ya, itu ya. Ini monggo silahkan diambil. Jadi intinya ketika di rumah sakit itu sebenarnya bukan hanya masalah fisik saja yang bisa diangkat, ya.
Monggo kita tengok kembali apakah catatan keperawatan yang kita buat itu ada nggak masalah-masalah kesehatan kejiwaan atau kesehatan mental yang terjadi pada pasiennya dan kita angkat gitu ya. Apalagi tentang masalah spiritual ya, ini biasanya jarang sekali diambil ya. Padahal masalah spiritual itu juga pasti ada dampaknya ketika pasien itu mengalami penyakit fisik, pasti berpengaruh juga dengan masalah atau kesehatan spiritual ya. Oke, kita lanjutkan. Ini pembagiannya ya, ada kelompok sehat, kelompok resiko, dan kelompok gangguan. Untuk kompetensi D3, ya kompetensi D3 nanti yang akan kita sampaikan adalah ada 7 diagnosis yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti akan kita singgung sedikit di 7 diagnosis gangguan ya. Tetapi untuk secara rincinya nanti akan dengan dosen yang lain ya, karena saat ini pertemuan pertama saya jadi hanya menyampaikan untuk konsep dasarnya saja dan proses keperawatannya. Kemudian untuk resiko itu juga ada sekitar 5 sampai 10 untuk diagnosis resiko ya. Untuk diagnosis sehatnya, kalau masalah kesehatan jiwa itu diagnosis sehat jiwanya itu berdasarkan kelompok usia, ya usia perkembangan. Misalkan usia pada saat ibu hamil, berarti bagaimana kita menstimulus psikososial pada ibu hamil. Kemudian untuk yang bayi, bagaimana kita menstimulus psikososial pada bayi, preschool, school dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa ya, nomor 17 tahun 2023 ya. Kita sudah mengetahui bersama ketika meluncurkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu banyak sekali polemik-polemik yang kita hadapi ya. Bahkan intinya organisasi profesi itu seakan-akan kurang leluasa dalam menjalankan keorganisasiannya karena akibat dari Undang-Undang Kesehatan ini. Oke, ini adalah ciri-ciri sehat jiwa, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyadari kemampuan sendiri ya. Jadi monggo, apakah keempat-empatnya ini ada pada diri kita ya, berarti kita itu disebut sehat jiwa. Kalau misalkan kita tidak ada, misalkan ternyata kita tidak mampu menyadari kemampuan diri kita ya. Apa ya kemampuan saya ya? Apa ya positif saya ya? Yuk kita temukan ya. Sesuatu kemampuan itu bukan hanya kemampuan yang luar biasa ya, kemampuan yang harus bisa juara 1 di kelas misalkan ya, harus menjadi kepala ruangan, harus menjadi ketua tim, tidak harus seperti itu. Kemampuan itu bisa kemampuan misalkan berani berbicara di depan umum, kemudian mungkin masakannya enak, nah itu juga kemampuan ya. Mengatasi tekanan, kemudian bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi ya. Jadi apakah misalkan kita di tempat kerja kita bisa produktif ya, apakah kita di tempat kerja kita itu menghasilkan sesuatu, atau ketika kita merawat pasien itu bisa secara tuntas merawat pasiennya sehingga pasien puas dan memberikan kepuasan ya, penilaian kepuasan pada tenaga kesehatan di sana. Oke, kemudian nah ini adalah UMK ya Bapak Ibu. Jadi di dalam undang-undang ini belum saya ganti ya, undang-undang terbaru itu isinya sama ya, ODMK ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. ODMK ada istilahnya itu ODGJ dan ODMK. Monggo kita sebagai tenaga kesehatan itu sekarang mulai untuk menghilangkan stigma negatif pada ODGJ ya. Kita sebutnya bukan orang gila, bukan orang stres, bukan seperti itu, tapi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya. Ada juga istilah di dalam undang-undang itu adalah ODMK, orang dengan masalah kesehatan, orang dengan masalah kejiwaan ya. Apa saja atau siapa saja yang beresiko mengalami masalah kejiwaan ya. Ada 4 kelompok ya, ada masalah fisik, kemudian ada masalah sosial, ada masalah mental, dan masalah pertumbuhan perkembangan. Gitu ya. Ini masalah pertumbuhan perkembangan satu karena dia masuk ke dalam masalah fisik. Itu contoh yang paling gampang ya. Misalkan saya pernah merawat pasien dengan CVA stroke ya, jadi dia lumpuh. Ini bapak-bapak sudah separuh baya. Ini di ruangan umum. Jadi dulu saat saya ambil S2 di UI itu bukan hanya praktek di rumah sakit jiwa saja nih Bapak Ibu, tidak ya, karena masalah kesehatan jiwa itu bukan hanya di rumah sakit jiwa saja, tetapi di komunitas kita juga praktek, kemudian di rumah sakit umum juga praktek. Bahkan di rumah sakit kota besar itu mewajibkan satu ruangan itu minimal punya 1 perawat jiwa ya.
S1 perawat jiwa itu maksudnya paling tidak misalkan ada S1 yang itu dilatih untuk menangani masalah kejiwaan atau masalah psikososial yang terjadi pada pasiennya. Ya, ini misalkan yang tadi saya lanjutkan, guys, contohnya. Jadi bapak ini sudah separuh baya lebih nih ya, bapaknya itu stroke, kemudian dia lumpuh. Pada saat saya mengkaji awal-awal itu bapaknya tidak mau mengungkapkan masalah yang terjadi pada dirinya terkait dengan masalah psikososial ya, masalah kejiwaan. Awalnya dia hanya mengungkapkan bahwa dia lumpuh, kemudian dia tidak bisa jalan, kemudian nyeri sebelah sini dan seterusnya ya. Tapi lama-kelamaan ketika kita sudah mulai dekat ya, kita sudah BHSP istilahnya ya, membina hubungan saling percaya kepada pasiennya. Ternyata bapaknya itu ketika kita tanya tentang perasaannya itu menangis sih bapaknya ini ya. Menangis, kemudian dia menceritakan bahwa ternyata lumpuh ini istrinya meninggalkan dia gitu ya. Jadi ternyata masalah kejiwaan itu ada pada pasien-pasien, apalagi Bapak Ibu yang ada di rumah sakit pasti akan banyak menjumpai masalah-masalah kejiwaan akibat dari penyakit-penyakit fisik pada pasiennya. Gitu. Yuk kita angkat ya. Kenapa? Karena kalau misalkan masalah kejiwaan ini tidak kita tangani dengan baik, tidak kita treatment dengan baik, pasti masalah kejiwaan juga akan bisa mempengaruhi masalah fisik gitu. Bisa jadi ketika dia punya cemas yang berat, bisa jadi ketika dia punya perasaan berduka yang berat, dia punya perasaan putus asa, itu bisa membuat proses penyembuhan atau proses perawatannya itu lebih lama. Gitu ya. Nah, ini banyak sekali hal-hal ya, masalah sosial juga begitu ya. Banyak sekali contohnya yang di mana masalah sosial itu bisa mengakibatkan orang itu mengalami gangguan jiwa ya. Contohnya misalkan KDRT, perceraian, kehilangan orang yang dicintai, banyak sekali ya. Kami telah melakukan penelitian kecil-kecilan ya. Jadi teman-teman satu kelas itu dari semua pasiennya itu terkumpul sekitar 700 pasien saat itu. Kemudian kami data dari 700 sekian ya, 700 sekian pasien itu kami data sebenarnya apa sih yang membuat mereka itu masuk ke RSJ gitu. Nah, ternyata dari masalah sosial itu yang pertama adalah sekitar 60% itu adalah tipe kepribadian introvert. Ya, itu kami temukan ya. Kemudian ada juga karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan ya, entah itu dia dibully, entah itu dia ada KDRT, entah itu dia kehilangan orang yang dicintai, itu pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Kemudian ada juga pada pasiennya itu penyebab dia mengalami gangguan jiwa itu adalah tidak terpenuhinya atau keinginan yang tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi sebenarnya masalah kesehatan jiwa itu sifatnya adalah subjektif ya. Sifatnya subjektif itu tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh misalkan dulu saya pernah merawat itu pasien ketika kita kaji ternyata awal mula dia mengalami masalah gangguan jiwa ini ternyata dia tidak dibelikan sepeda motor sama orang tuanya. Itu ya, masalah sosial juga. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah mengenal sehat dengan kelompok, kemudian kita ke ODGJ ya, atau gangguan. Berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 17 tahun 2023, ODGJ itu adalah mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan. Dan itu muncul dalam sekumpulan gejala, kemudian menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan tugas fungsi sebagai manusia. Ini gangguan ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, ini sebenarnya bisa dijadikan pohon masalah ya. Jadi mulai dari yang bawah sebentar ya. Mulai dari dia harga diri rendah. Kalau gangguan itu harga diri rendahnya itu HDRK nih Bapak Ibu nih. Jadi harga diri rendah itu di dalam buku 3S, insya Allah sudah familiar ya dengan buku 3S ya. Buku 3S itu yang dari PPNI, yang SDKI, SRKI, dan SIKI ya. Kalau HDRK, harga diri rendah kronis itu adalah gangguan. Tapi kalau HDRS, harga diri rendah situasional itu adalah resiko ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau misalkan nih ketika kita ketemu dengan pasien, ini contoh ini saya ketemu pasien gitu. Jadi ini saya
ketika praktek komunitas itu ada pasien yang beliau itu habis di operasi pengangkatan payudara gitu ya. Jadi tapi sosialisasinya masih bagus, dia masih bisa melakukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan dia sehari-hari masih bisa ya. Kemudian interaksi juga bagus, penampilan juga bagus, ADL juga bagus, semuanya masih bagus ya. Interaksi kooperatif ya. Nah, tapi ada perasaan minder yang terjadi pada dirinya ya, misalkan karena dia diangkat payudaranya, kemudian dia merasa bahwa dia bukan wanita yang utuh. Nah ini masuknya adalah HDRS, harga diri rendah situasional. Nah kalau HDRK, harga diri rendah kronis itu dia sudah kronis ya, dia sudah kronis ini ya, terjadi gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaannya. Dia sudah kronis lama dan dia tidak bisa melakukan kebutuhan sehari-harinya gitu, ADL-nya juga terganggu, sosialnya juga terganggu. Nah, ini bedanya nggih yang gangguan sama yang Oke, kita lanjutkan. Nanti boleh nulis di chat nggih. Kira-kira kalau ada yang ditanyakan. Bu, karena Bapak Ibu sudah S1, jadi saya tidak bisa melepaskan dari saya tidak bisa mengindahkan ini ya, mengenalkan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Ini adalah model stres adaptasi penyanyi Stuart yang akan dipelajari dan menjadi pedoman ketika kita mengkaji sampai dengan menemukan diagnosis untuk masalah perawatan kesehatan jiwa itu ya. Kalau model teori keperawatan secara umum kan banyak ya, misalkan Levin, Betty Newman, Kalista Roy ya, kemudian Florence Nightingale dan lain-lainnya itu kan banyak ya. Untuk yang jiwa yang kita pakai itu adalah punyanya model stres adaptasi punyanya Stuart ya. Kita akan lihat di sini. Ini pointer saya kelihatan apa enggak ya pointernya ya? Nah ini. Terlihat Bu. Nah, ini ya. Terlihat ya pointernya ya. Oke. Ini kita lihat ada segitiga terbalik ya. Ini adalah proses bagaimana gangguan jiwa itu terjadi. Kalau misalkan proses bagaimana gangguan jiwa itu terjadi atau masalah, proses terjadinya masalah, itu kan pasti ada mulai dari awal itu adalah penyebabnya ya. Kita akan lihat. Kita akan buka segitiga terbaliknya, kita akan buka. Nah ini isi dari segitiga terbaliknya ya. Jadi mulai apa sih penyebabnya? Mulai dari awal ya, apa sih penyebabnya gangguan jiwa itu terjadi sampai dengan dia muncul diagnosis keperawatannya. Ya, baik itu responnya nanti adaptif maupun maladaptif muncul diagnosisnya. Oke. Kita mulai dari faktor penyebabnya. Kalau di jiwa itu ada faktor predisposisi dan ada stresor presipitasi. Bapak Ibu, stresor presipitasi itu sama juga dengan faktor presipitasi. Okay? Ini biasanya keluar di ujian UKOM, Bapak Ibu. Okay? Nah ini biasanya keluar di UKOM. Jadi kalau kami disampaikan di kami bahwa untuk yang proksus atau RPL yang alih jenjang, monggo nanti arahnya itu walaupun teori tetap diberikan, tapi target utamanya itu adalah Bapak Ibu bisa lulus UKOM gitu ya. Karena UKOM itu kan sekarang exit exam gitu. Exit exam itu ketika habis profesi, SKEP wisuda, habis itu profesi, sebelum Bapak Ibu tidak akan bisa diwisuda kalau belum lulus UKOM gitu ya. Jadi memang target jarak dekat kita adalah bagaimana Bapak Ibu bisa lulus UKOM gitu ya. Nanti monggo kita diskusi bersama. Baik, ini biasanya yang keluar Bapak Ibu, faktor predisposisi dan stresor presipitasi atau faktor presipitasi. Okay? Stresor presipitasi itu sama dengan faktor presipitasi. Penyebab apa sih bedanya faktor predisposisi dan faktor presipitasi? Kalau faktor predisposisi itu faktor yang lampau, faktor yang lama, faktor yang mendukung istilahnya. Kalau faktor presipitasi itu adalah faktor pencetus, faktor sesaat sebelum pasiennya itu mengalami gangguan jiwa, sesaat sebelum pasiennya itu kambuh ya. Kalau misalkan dia sudah lama gangguan jiwa, kambuh sesaat sebelum pasiennya masuk ke IGD. Nah ini adalah faktor presipitasi atau pencetusnya ya. Faktor predisposisi itu asalnya bisa dari biologis, psikologis, sosio
culture jadi satu ya, sosio, culture, spiritual itu jadi satu ya. Ini contohnya apa? Ini saya mau kasih contoh nih Bapak Ibu, ya, nanti insya Allah bisa. Saya pernah merawat pasien itu masih muda Bapak Ibu, perempuan ya, rambutnya panjang, bagus rambutnya ya, ikal. Dia datang ke rumah sakit jiwa. Saat itu saya sedang praktek di PICU, ya, di PICU itu Psychiatric Intensive Care Unit. Pasiennya datang, tanda gejalanya adalah marah-marah, meludah, teriak-teriak, kotor, kata-kata kotor keluar, memukul dan seterusnya. Nah, itu tanda gejala yang muncul. Kemudian karena kami belum bisa melakukan pengkajian dengan pasiennya secara langsung, akhirnya kami melakukan pengkajian dan anamnesa itu kepada keluarganya. Ya, kemudian kami temukan bahwa hasil pengkajian dari keluarganya, hasil anamnesa dari keluarganya itu ternyata sebelum dia dibawa ke rumah sakit itu ayah tirinya melakukan KDRT. Perempuan ini ya kepada pasiennya. Monggo yang belum bisa di-mute dulu, nanti kalau kita akan mau diskusi. Sampun? Nggih. Saya lanjutkan nggih. Nggih. Kemudian ketika kita kaji lagi ternyata pasien ini masa kecilnya itu sudah ayah kandungnya itu sudah meninggal ya. Kalau dari sini kita akan coba analisa ya. Karena hukum nanti kan itu sifatnya soalnya itu kasus ya. Kalau faktor predisposisi berarti itu kan yang lampau. Yang lampau itu kalau dari kasus pasien ini ya, perempuan ini, berarti kalau yang lampau itu asalnya bisa dari sosial, bisa dari psikologis. Kalau psikologis itu perasaan sedih karena ditinggal oleh ayahnya ya. Kalau sosial itu berarti kehilangan orang yang dia cintai, yaitu ayahnya. Itu sosial ya, faktor predisposisi. Kalau faktor presipitasi yang mencetuskan berarti adalah adanya KDRT dari ayah tirinya. Gitu ya. Jadi predisposisi itu yang lampau, presipitasi itu yang sesaat sebelum dia mengalami gangguan jiwa atau kekambuhan ya, kekambuhan. Oke, saya mau kasih contoh lagi, nanti Bapak Ibu silahkan nulis di chat ya. Ini asli nih pasiennya ya. Dulu saya pernah merawat pasien itu masih kelas 3 SMP. Perempuan ya. Masih kelas 3 SMP, dia masuk di ruang PICU. Tanda gejala yang muncul dia itu lari ke sana, lari ke sini ya. Kemudian dia tangannya nyablek sana, nyablek sini, teriak-teriak sana kemari ya. Kemudian karena pasiennya belum bisa kooperatif, kami lakukan anamnesa, akhirnya kami melakukan anamnesa itu kepada keluarga. Kemudian setelah kita kaji ternyata pasien ini ya yang kelas 3 SMP itu 2 minggu lagi itu ujian nasional itu ya. Kemudian kita gali lagi masalah latar belakang keluarganya seperti apa dan ditemukan ternyata ayahnya sudah meninggal, kemudian ibunya itu mempunyai aturan yang agak ketat ya kepada anaknya bahwa dia nanti harus kursus ini, harus kursus itu. Kemudian nanti SMP harus begini di sini gitu ya. Jadi ibunya itu sudah membuat aturan-aturannya. Oke, coba bisa nulis di chat ya. Faktor predisposisinya apa dan faktor presipitasinya nopo, Bapak Ibu. Monggo dari kisah ini. Saya minum Nopo? Kita lihat psikologis, ya apa? Ayahnya meninggal kehilangan banyak aturan. Oke, betul ya. Ini predisposisi, presipitasi, iya betul sekali ya. Alhamdulillah ya, berarti sudah bisa ya. Nanti kalau ada soal udah bisa. Oke. Ini yang biasanya keluar nih, faktor predisposisi dan faktor presipitasi atau stresor presipitasi. Kemudian kita lanjutkan ke penilaian terhadap stresor. Penilaian terhadap stresor itu sebenarnya kalau bahasa awamnya itu adalah tanda gejala ya. Tanda gejala yang muncul apakah dia itu ke arahnya ke kognitif, apakah ke afektif, apakah fisiologis, perilaku atau sosial ya. Misalkan seperti ini contohnya yang paling gampang. Misal ada anak muda yang habis putus dengan pacarnya ya. Kemudian responsnya atau penilaian terhadap stresornya itu
Kalau kognitif itu contohnya begini, dia tuh berpikir ya, kenapa kok saya diputus sama pacar saya ya, misalkan saya itu kan cantik, saya itu langsing, saya putih gitu misalkan, saya kaya. Nah, itu adalah kognitif ya. Dari pikirannya kalau kognitif. Kalau afektif itu adalah dari mood atau perasaannya. Ada perasaan sedih misalkan atau marah dengan pacarnya, nah, seperti itu. Kalau fisiologis itu ke arah biologisnya ya, misalkan habis diputus pacarnya, kemudian dia mulai tidak mau makan, pola tidur terganggu. Nah, itu fisiologis. Kalau perilaku itu berarti dari perilakunya. Misalkan dia mulai sering tidak mau ngomong dengan orang lain, misalkan ya, itu bisa sosial, bisa perilakunya ya. Misalkan mengurung diri di kamar. Oke. Kemudian sumber copingnya itu ada kemampuan personal, dukungan sosial, aset, kemudian keyakinan positif. Nah, ini yang saya senantiasa garis bawahi nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti melakukan pengkajian, sebelum melakukan intervensi dan implementasi, Bapak Ibu harus bisa menggali dulu keyakinan yang dimiliki oleh pasien dan keluarga. Ya, jadi apakah keluarga dan pasien itu punya keyakinan positif bahwa dia itu bisa sembuh atau tidak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau melakukan treatment, kita mau melakukan asuhan keperawatan, tapi ternyata pasien dan keluarganya itu sudah tidak punya keyakinan positif bahwa dia bisa sembuh ya. Barangkali effort kita betul-betul sangat kuat ya untuk melakukan treatment ya. Gitu ya. Karena di dalam internalnya juga butuh adanya keyakinan positif. Kemampuan personal itu kemampuan yang dimiliki baik dari pasiennya maupun keluarganya. Dukungan sosial itu adalah support system, harus kita ketahui ya bahwa apakah ada support system selain keluarga yang dia miliki, yang dia pasien miliki ya, misalkan dia schizophrenia, apakah dia ikut kelompok schizophrenia yang lain sehingga ada support system dari kelompok tersebut ya. Kemudian kalau aset itu apakah apa yang dia miliki, misalkan mungkin dia punya tabungan, dia punya BPJS dan seterusnya ya. Kemudian ke mekanisme copingnya, konstruktifkah, destruktifkah, kemudian rentang responnya, apakah adaptif maupun maladaptif. Oke. Kita lanjutkan ke tren dan isu nih Bapak Ibu. Sekarang itu kalau kita lihat di berita-berita ya, banyak sekali sekarang berita-berita itu malah arah penyakitnya itu adalah arah penyakit yang terkait dengan kesehatan jiwa ya, misalkan adanya gangguan mental emosional, adanya depresi ya, intinya penyakit arahnya itu sekarang banyak sekali ke masalah kesehatan jiwa ya, dan program-program dari pemerintah pun sekarang sudah mulai kepada preventif ya. Preventif itu contohnya yang paling gampang, misalkan gini, di puskesmas para programmer jiwa ya, para programmer jiwa atau pemegang program jiwa itu sudah mulai dilatih bagaimana dia bisa melakukan deteksi dini ya, baik kepada usia yang masih anak-anak misalkan dengan disebarkan di SD itu sudah mulai ya. Di SD itu disebarkan kuesioner SDQ misalkan. Kalau yang remaja ke atas 15 tahun ke atas pakai SRQ. Nah, itu sudah mulai ya. Kenapa? Karena memang masalah kesehatan jiwa itu seperti ini ya, gunung es ya. Jadi resiko-resiko kesehatan jiwa atau masalah kesehatan jiwa itu belum nampak. Tapi kalau misalkan sudah mulai masalahnya itu sudah berat, baru kelihatan masalahnya. Misalkan ada bunuh diri ya, membunuh suaminya, membunuh istrinya dan membunuh anaknya dan seterusnya. Itu ya. Jadi sudah mulai programnya sudah mulai mengarah pada masalah kesehatan jiwa ya. Kalau dulu itu program-program pemerintah itu masih belum ya, belum melirik masalah kesehatan jiwa. Sekarang sudah mulai ya. Bahkan kader-kader posyandu yang kader-kader yang ini, yang kalau di Kota Kediri itu ada namanya kader Joyoboyo nggih. Joyoboyo itu dia menangani untuk posyandu yang PTM, penyakit tidak menular, kemudian lansia. Nah, itu juga sudah mulai dilatih bagaimana para kader-kader posyandu itu bisa mendeteksi masalah kesehatan jiwa baik itu pada lansia maupun kepada remaja dan dewasa. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah jumlah-jumlahnya ya, bahwa ternyata yang depresi itu ada sekian. Ya, ini kalau Kota Kediri ya, nanti bisa dijumlahkan, diestimasikan di mana Bapak Ibu tinggal ya. Ini tren dan isunya. Ini ya. Jadi Bapak Ibu semuanya,
Semua baik itu tadi kita sudah singgung ada rentang respon. Rentang respon itu mulai dari sehat sampai dengan gangguan itu tetap menjadi bidang garap perawat ya, perawat jiwa. Misalkan nanti Bapak Ibu tertarik dengan jiwa ya. Barangkali nanti skripsinya Bapak Ibu melirik tentang masalah kesehatan jiwa, monggo ya. Jadi masalah kesehatan jiwa di rumah sakit umum itu sangat banyak sekali ya. Bisa menjadi apa ya, bahan kajian untuk skripsi nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah target pelayanannya. Kita tadi sudah membahas tentang masalah gangguan jiwa, kemudian resiko. Ini target pelayanan untuk yang sehat ya. Yang sehat itu berdasarkan tahap perkembangan ya. Misalkan pada bayi, pada toddler itu bagaimana kita bisa melakukan stimulus psikososial ya. Misalkan yang paling gampang pada lansia. Mungkin nggak seorang lansia itu mengalami masalah kesehatan jiwa? Coba monggo bisa di chat ya. Mungkin nggak seorang lansia itu mengalami masalah kesehatan jiwa? Mungkin saja, Bu. Sangat mungkin ya. Contohnya misalkan adanya perubahan fisiologis ya. Adanya perubahan fisiologis, misalkan yang rambutnya mulai putih, kemudian kulitnya keriput, ya mungkin ada kecemasan, ada minder pada perubahan-perubahan fisiologis pada tubuhnya. Yang dulunya dia itu giginya tidak ompong, kemudian jadi ompong. Nah, itu bisa juga diangkat menjadi masalah kesehatan jiwa, misalkan harga diri rendah situasional pada lansia, itu bisa. Dan yang lainnya, ini banyak sekali masalah-masalah kesehatan jiwa di kelompok-kelompok ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini targetnya bahwa yang jiwa itu tetap sehat jiwa, yang sehat jiwa itu tetap sehat jiwa, yang resiko itu jadi sehat, yang gangguan bisa mandiri dan produktif. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, mengendalikan. Ini saya mau cerita ya. Kalau misalkan nih ya, Bapak Ibu monggo silahkan nanti bisa menonton film judulnya A Beautiful Mind ya, Mind pikirannya. Itu A Beautiful Mind, itu film diangkat dari kisah nyata ya, namanya John Nash itu ya. John Nash ini dia ternyata ada halusinasi. Halusinasinya itu penglihatan ada di sana. Skizofrenia dia karena dia terlalu lama menjadi kronis sehingga halusinasinya itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi dia bisa mengontrol halusinasinya. Ini mengendalikan tanda gejala ya. Dia mampu mengontrol halusinasinya. Oh, dia tahu bahwa si dia itu adalah halusinasi saya gitu. Dia bisa. Oke, kita lanjutkan. Ini nggih Bapak Ibu 7 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini Bapak Ibu 7 diagnosis gangguan yang harus Bapak Ibu kuasai ya. Mulai perilaku kekerasan, resiko perilaku kekerasan, PK kita menyingkatnya PK ya, perilaku kekerasan, RPK resiko perilaku kekerasan, kemudian halusinasi. Kalau halusinasi itu Bapak Ibu kalau mencari di dalam buku SDKE itu enggak ada ya halusinasi, adanya adalah gangguan persepsi sensori ya. Kemudian waham, harga diri rendah kronis, defisit perawatan diri, isolasi sosial, dan resiko bunuh diri. Kalau dulu barangkali di D3 Bapak Ibu hanya 5 diagnosis gangguan yang harus dikuasai ya. Sekarang untuk yang diagnosis gangguan yang S1 harus 7 ya. Kalau dulu yang waham dan RBD, resiko bunuh diri itu punya S1 ya. Jadi 5 itu dikurangi waham dan RBD. Kemudian ini adalah ODMK ya, atau masalah resiko yang harus Ibu kuasai juga, Bapak Ibu kuasai ya, mulai dari ansietas, harga diri rendah situasional, gangguan citra tubuh berduka, antisipasi, dan seterusnya. Kemudian ini adalah masalah yang sehat, kita berdasarkan kelompok pada setiap tahap perkembangan usia ya. Oke, ini tindakannya bisa berbasis komunitas dan bisa berbasis rumah sakit. Oke, kita lanjutkan sekarang ke proses keperawatan. Kenapa ini kok bisa? Oh iya, ini gambar-gambar ya tentang hal yang
dilakukan sama perawat teman-teman ya, kakak-kakak kelas dan seterusnya. Ini pasien yang dipasung ya, Bapak Ibu. Sebenarnya ini ada videonya ya, tapi ternyata ketika saya share screen di sini itu enggak bisa, videonya enggak bisa nampak ya, karena terlalu berat sehingga enggak bisa ya. Ini ya, ini salah satu bentuk pasung juga ya. Pasung itu bukan hanya di rantai di tangan dan kakinya, tetapi juga bisa diseklusi istilahnya ya. Seklusi itu adalah ditaruh di ruangan yang kecil ya, misalkan dikurung di kamar, dikurung di suatu tempat yang kecil itu seklusi ya. Nah ini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya untuk pasien-pasien ODGJ. Ini kalau foto sama video berat ini. Nah, ini ya, seperti ini. Di Kediri juga ada ya. Di Kediri itu juga ada, yang dipasang juga ada ya. Tapi kadangkala keluarga itu tidak mau malu ya, karena stigmanya sangat negatif ya. Ada juga pasien itu yang dia itu malah tidak dimasukkan ke kakak dari kakaknya ya, kakak keluarga tersebut karena malu ya, sehingga dia dikeluarkan dari kakaknya. Kasihan ya. Itu stigma negatif. Ini yang dipasung. Nah, ini juga dipasung kakinya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau disampaikan dulu? Sudah 43. Ini belum tahu ini nanti sampai jam berapa ini. Oh, tidak. Ya ampun, saya lupa merekod. Dari tadi ngecipret belum saya rekod. Lupa sampai. Saya foto sebentar guys, screen sebentar. Sebagai bukti ini sudah melakukan. Oke, jika tidak ada saya teruskan ya Bapak Ibu. Saya teruskan ya, karena waktunya terus berjalan, mohon maaf ini hanya 1 jam. Jadi alur dalam proses keperawatan itu sudah hafal semua, mulai dari pengkajian, kemudian diagnosis, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi ya. Kalau di dalam keperawatan jiwa, ketika intervensi itu ada 2 ya, intervensi secara umum dan kita membuat yang namanya SPTK gitu ya. Jadi SPTK itu sebenarnya ini kan rencana, SPTK itu strategi pelaksanaan tindakan keperawatan ya. Itu semacam draft komunikasi yang kita yang kita buat sebelum kita berkomunikasi dengan pasiennya ya. Ini tadi saya lupa untuk merekod ya. Oke, kita lanjutkan. Pengkajian insya Allah sudah paham semua, bisa dari wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, hasil pengukuran, lab, laboratorium, dan lain-lain ya. Asal datanya primer, sekunder insya Allah sudah jelas ya. Kita akan mempelajari yang pengkajian status mental ini. Ini yang biasanya keluar Bapak Ibu. Keluar di UKOM ya, mohon izin ya saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membaca soal di UKOM itu mohon diperhatikan ya. Kadangkala ada soal UKOM yang mengecoh itu ada dua hasil data pengkajian ya. Hasil data pengkajian saat dia itu masuk rumah sakit dan hasil data pengkajian saat dikaji atau keluhan utama saat dikaji ya. Ini ada tipe soal yang seperti ini ada ya. Jadi misalkan masuk ke rumah sakit, masuk ke IGD, data-datanya adalah misalkan marah-marah, meludahi, memukul, misalkan seperti itu ya. Kemudian perawat mengkaji, itu IGD ya. Kemudian perawat ruangan ini misalkan di IGD seperti itu. Kemudian perawat ruangan dia dipindahkan ke ruangan, perawat ruangan mengkaji ternyata yang muncul adalah datanya misalkan komat kamit sendiri, ngomong sendiri. Nah ini adalah 2 data yang berbeda. Ada data saat dia masuk rumah sakit dan ada data saat pengkajian. Nah, Bapak Ibu telitinya nanti monggo dibaca pertanyaannya itu apa. Ya, jadi ini mungkin soal pengecoh ya, kasusnya itu dikecohkan dengan ada dua kumpulan data ini ya. Monggo nanti diteliti pertanyaannya apa, apakah pertanyaannya itu masalah utama yang muncul saat ini ya, itu atau riwayat yang dahulu. Biasanya itu masalah utama yang muncul saat ini. Kalau masalah utama yang muncul saat dikaji ya, berarti
yang dikaji itu yang kalau dari kasus saya ini kan ada 2 berarti ya. Yang masuk IGD tadi kan RPK, PK ya, perilaku kekerasan ya diagnosisnya. Yang kedua ketika dikaji yang di ruangan itu halusinasi. Berarti kalau misalkan pertanyaannya itu adalah pertanyaan diagnosis atau masalah utama yang muncul saat ini, berarti itu adalah halusinasi atau gangguan persepsi sensori. Halusinasi tidak ada nih di buku SDKI. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita bahas. Saya langsung ke pengkajian status mental. Nah ini. Ini adalah ada 13 pengkajian status mental yang harus Bapak Ibu kuasai. Ya. Ada. Saya screenshot lagi. Ini harus ada bukti buat Monef, Bu. Ada 13 pengkajian status mental yang harus Bapak Ibu kuasai ya. Mulai dari pengkajian penampilan, pembicaraan, kemudian aktivitas motorik, psikomotor, afek dan emosi, interaksi selama wawancara, persepsi sensori, proses pikir ya, arus pikir, bentuk pikir dan seterusnya, kesadaran, orientasi, memori, tingkat konsentrasi dan seterusnya. Ini ada 13 ya. Nanti PPT-nya saya berikan ya Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa satu persatu gitu ya. Ini yang penting saja penampilan itu berarti hasil dari apa? Observasi nih, bukan wawancara nih. Kita lanjutkan status mental, pembicaraan apakah cepat, keras, gagap dan seterusnya ya. Ini ya aktivitas motorik apakah terjadi kelambatan atau peningkatan ya. Misalkan hipokinesia atau peningkatan itu berarti hiperkinesia ya. Kemudian katalepsi dan seterusnya. Kemudian pengkajian status mental yang lain adalah afek dan emosi ya. Afek itu apakah adekuat, apakah tumpul atau dangkal ya. Kalau afek tumpul itu berarti ketika kita memberikan stimulus pada pasiennya itu dia tidak berespon ya. Kalau dangkal stimulusnya kuat dia masih bisa berespon ya. Tapi kalau tumpul berarti dia tidak bisa berespon sama sekali ya. Emosinya misalkan apatis, marah dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Interaksi selama wawancara, apakah bermusuhan, tidak kooperatif, mudah tersinggung ya, kontak mata kurang, defensif, curiga. Kemudian ini persepsi sensori. Ketika Bapak Ibu mengkaji status mental persepsi sensori harus jelas ya. Jenisnya apa, halusinasi atau ilusi ya. Apa bedanya halusinasi dengan ilusi Bapak Ibu? Apa? Kalau halusinasi itu tidak ada bendanya, gitu. Kalau ilusi itu ada bendanya. Misalkan kalau ilusi itu misalkan ada pasien yang melihat kabel itu seakan seperti ular gitu ya. Misalkan melihat sebuah pohon akan seperti bayangan hitam misalkan. Nah, itu ilusi. Kalau halusinasi itu tidak ada bendanya. Tidak ada bendanya itu jadi memang tidak ada rupa bendanya tapi ada misalkan dia melihat orang yang ada di situ, misalkan ada seorang dewasa dan seorang anak misalkan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini status mental, proses pikir. Proses pikir itu ada arus pikir dan bentuk pikir, ada isi pikir ya. Oh, 10 menit lagi 1 jamnya. Ini tidak bisa lebih soalnya ya. Jadi ini harus digali ya, isi pikirnya apa. Jadi kalau isi pikir itu apakah obsesif misalkan ya, atau fantasi dan seterusnya ya. Kemudian ini status mental kesadaran. Kalau di asuhan keperawatan umum itu kita pakai status mental kesadarannya kan kita pakai EVM gitu. AIS, verbal dan motoriknya gitu. Misalkan AIS-nya berapa, verbalnya berapa, motoriknya berapa. Nah, kalau di kesehatan jiwa kesadarannya kita pakai menurun, meninggi, hipnosa ini ya. Ini kita pakai ini ya. Apakah apati, somnolen, bingung, sopor, subkoma, koma ini ya. Ini kita pakai untuk yang kesehatan jiwa. Ini kemudian orientasinya. Kemudian ini apakah ada gangguan daya ingat jangka panjang, jangka pendek, daya ingat saat ini ya. Kemudian dikit lagi insya Allah untuk proses pikirnya. Ini status mental tingkat konsentrasi dan berhitung, apakah mudah beralih, tidak mampu berkonsentrasi, berhitung sederhana ya.
Dua lagi, apakah tentang kemampuan penilaiannya, kemampuan ringan atau bermakna. Kalau ringan itu dia masih bisa menentukan apakah penyakitnya dan dia masih bisa untuk melakukan tindakan untuk mengurangi gejala-gejala yang muncul pada dirinya. Tapi kalau yang bermakna, ketika gejala itu, kemudian ini yang terakhir, status mentalnya yang terakhir ya, yaitu insight. Insight itu adalah daya telik diri ya. Apakah dia mengingkari penyakit yang diderita, misalkan gini, saya tidak gila, suster, yang gila itu adalah kakak saya ya. Ini menyalahkan di luar dirinya. Kakak saya itu dia membawa saya ke sini secara tiba-tiba, dan seterusnya, mengikat saya, kemudian memasukkan saya ke mobil dan membawa sini. Ini adalah insight-nya. Oke, kita lanjutkan. Yang mungkin keluar di UKOM nggih. Ngapunten saya percepat nggih karena 8 menit lagi. Ini yang biasanya keluar. Yang biasanya keluar. Ini kaget deh, kayak mau hitam ya. Ini adalah pohon masalah nih. Saya biasanya kalau misalkan mau melihat mahasiswa itu apakah dia teliti atau tidak terkait dengan aspeknya, itu melihatnya di core problem ya. Jadi pohon masalah untuk kesehatan jiwa itu arahnya ke atas nih. Kalau misalkan keperawatan umum dia arahnya ke bawah. Nah ini ada core problem di tengah-tengah, kemudian di atas efek dan bawahnya kausa. Ya. Ini panahnya ke atas semua. Kalau D3 hanya 3 ini boleh. Kalau S1 tidak boleh hanya 3 ya. Harus lebih rindang. Misalkan efeknya ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, ke samping kanan, ke samping kiri dan seterusnya ya. Kausa juga begitu. Ke bawah ada kausa lagi, ke samping kanan kiri dan seterusnya. Oke. Masalah nih Bapak Ibu, daftar prioritas. Kalau jiwa itu misal ada yang mengancam jiwa, itu harus menjadi prioritas utama ya, yang mengancam jiwa. Nah, kalau misalkan tidak ada ke core problem ya atau aktualnya, baru kemudian efek dan kausa. Kalau efeknya itu banyak, misalkan di atasnya itu banyak, berarti efek 1, efek 2 dan seterusnya diselesaikan, baru kausa 1, kausa 2 dan seterusnya diselesaikan. Ini untuk yang ininya. Oke, kita lanjutkan ini yang sering keluar. Nah, sering keluar di dalam UKOM juga ya, di dalam UKOM. Itu adalah SPTK, strategi pelaksanaan tindakan keperawatan ya. Yang biasanya keluar itu ini, evaluasi subjektif dan objektif. Aduh, kurang 6 menit lagi ya, sayang sekali. Evaluasi subjektif dan objektif. Bedanya apa? Kalau keperawatan umum, subjektif itu kan dari perkataannya pasiennya ya. Misalkan ibu, tadi saya sudah mengganti dan merawat luka ibu ya. Gimana Bu perasaannya? Nah, itu subjektif. Kalau objektif di umum itu kan berarti apa yang kita lihat, kita observasi, kita tuliskan. Misalkan luka lebar sekian, panjang sekian, warnanya kemerahan, ada pus atau misalkan ada eksudat warnanya apa gitu kan. Nah, kalau di jiwa itu tidak, nih. Kalau di jiwa itu evaluasi subjektif itu sama perasaannya. Ibu, tadi kita sudah belajar bagaimana mengontrol halusinasi ibu dengan cara menghardik. Gimana Bu perasaannya? Nah, itu adalah evaluasi subjektif. Bagaimana Bu perasaannya? Nah, itu evaluasi subjektif. Kalau objektif itu menanyakan isinya. Ibu, tadi kita sudah belajar mengontrol halusinasi Ibu dengan cara menghardik. Coba Ibu masih ingat nggak cara-caranya seperti apa? Itu adalah evaluasi objektif. Ibu bisa nggak mempraktekannya, Bu? Nah, itu adalah evaluasi objektif. Ya, ini biasanya keluar. Aduh, 5 menit lagi, Bapak Ibu. Oke, saya percepat yang sering keluar di UKOM, nggih. Oke, ini adalah 7 diagnosis yang harus Bapak Ibu kuasai, nggih. Oke, triknya apa? Triknya untuk UKOM. Ini saya mau, ini teori-teori nggak usah nih. Saya mau menyampaikan dulu. Kalau di jiwa, yang terakhir yang masih saya dengar itu UKOM masih menggunakan SP ya. SP itu adalah strategi pelaksanaan ya. Ini Bapak Ibu bisa menghafalkan. SP1 untuk halusinasi itu menghardik, SP2 itu obat nih, kemudian bercakap-cakap dan aktivitas terjadwal. Jadi gini, ketika kasus itu di dalam kasus, ternyata di dalam kasus itu belum ada tindakan sama sekali, berarti tindakan pertama yang dilakukan adalah identifikasi dulu. Ya, identifikasi itu apa? Kalau pasiennya halusinasi berarti mengidentifikasi halusinasi. Ya, jenis halusinasinya, isi halusinasinya, frekuensi, waktu, respon itu identifikasi ya. Sama, kalau misalkan di pasien dengan RPK ya, resiko perilaku kekerasan, kalau belum ada tindakan sama sekali, kemudian ditanya tindakan pertama yang dilakukan oleh perawat apa? Identifikasi terkait penyakitnya. Kalau
penyakitnya terkait masalah keperawatannya, diagnosisnya. Kalau misalkan RPK berarti identifikasi penyebab dia marah apa ya, dampak kalau misalkan dia marah itu apa, itu identifikasi ya. Baru masuk ke latihan fisik 1. Latihan fisik 1 itu tarik nafas dalam ya. Kemudian latihan fisik 2 itu pukul kasur bantal. Latihan ketiga adalah verbal sosial, marah dengan baik, menyampaikan keinginan dengan baik, menolak dengan baik, ya itu adalah verbal dan sosial. Kemudian spiritual ya. Ini sekilas saja. DPD juga begitu, Bapak Ibu silakan dihafalkan G. Yang pertama pasti kalau misalkan belum ada tindakan sama sekali dari perawatnya adalah identifikasi. Penyebab dia tidak melakukan kebersihan diri apa, akibat dia tidak melakukan kebersihan diri itu apa sih. Kemudian SP1-nya adalah mandi, SP2-nya berhias, kemudian makan, minum, dan toileting ya. Bapak Ibu mohon maaf nanti kalau misalkan terputus G, ini masih kurang 2 menit lagi. Kemudian untuk ISOS itu isolasi sosial nih Bapak Ibu. Isolasi sosial itu prinsip dari isolasi sosial yang pertama adalah BHSP dulu, bina hubungan saling percaya. Kemudian menyadari penyebab ISOS-nya ya, menggali penyebab ISOS-nya, kemudian berinteraksi secara bertahap. Kalau bertahap, tahap pertama itu pasti dengan perawatnya ya. Kemudian tahap berikutnya itu yang adalah orang yang kedua berarti entah itu dengan pasiennya atau keluarganya bisa ya. Orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Dengan 2 orang, dengan 3 orang itu. Ini HDR, harga diri rendah kronis ya. Kalau gangguan itu harga diri rendah kronis ya. Apa saja ini? Pasti yang berhubungan dengan menggali, mengidentifikasi kemampuan dan aspek positifnya. Setelah mengidentifikasi, kemudian menilai, memilih, melatih dan melakukan kegiatan ya yang sudah dilatihkan tadi. Gitu. Ini yang HDR ya, harga diri rendah kronis. Kemudian waham ya, waham itu dia kan ada satu keyakinan yang salah ya, yang itu tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Berarti yang dilakukan itu adalah cari yang nanti jawabannya itu adalah berorientasi kepada realitas secara bertahap dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah orientasi realitas dulu. Nanti berikutnya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, baru berinteraksi dengan orang lain ya. Oke, terakhir RBD. RBD itu resiko bunuh diri ya. Resiko bunuh diri itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ada isyarat bunuh diri, ada ancaman, dan ada percobaan ya. Kalau isyarat itu misalkan saya tuh lebih baik tidak ada di dunia ini, saya nitip anak-anak saya ya misalkan. Itu adalah aduh mau menutup. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang mau disampaikan. Mohon maaf sekali ya, tidak bisa maksimal waktunya karena keterbatasan dari penggunaan Big Blue Button-nya. Monggo ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ada? Saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada yang kurang berkenan. Jika ada yang kurang berkenan, sekali lagi tetap semangat nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu, wisuda bersama, IPK-nya bagus-bagus. Kemudian UKOM juga lulus nggih. Amin. Saya tutup nggih. Amin ya rabbal alamin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam. Sama-sama. Mohon maaf.